Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kertas kerja sistem informasi presensi mahasiswa dari Universitas Maju Jaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mursyid, NIM 2021 53144. Perkenalkan, nama saya Bagus Joko Winarso, NIM 2021 53153. Perkenalkan, saya Mustafid Lutfi, NIM 2021 53027. Pada kertas kerja audit sistem informasi yang pertama yaitu masuk ke tema. Tema yang kami ambil yaitu audit sistem informasi presensi mahasiswa secara online. Subtema yaitu optimalisasi pemantauan presensi mahasiswa dalam perkuliahan. Tujuan dari kertas kerja dibuat yaitu efisiensi waktu dalam pemantauan presensi mahasiswa, efisiensi perekapan data kehadiran mahasiswa, memastikan keamanan data dari sistem presensi mahasiswa. Fungsi kertas kerja yaitu panduan audit sistem informasi presensi dan mengidentifikasi resiko dan pemilihan keputusan dalam perbaikan. Objek dari audit sistem informasi yaitu sistem informasi presensi mahasiswa di Universitas Maju Jaya. Bagian dan struktur organisasi yang akan diaudit, yang pertama yaitu bagian akademik Universitas Maju Jaya, yang kedua yaitu bagian kemahasiswaan Universitas Maju Jaya, dan yang terakhir ada UPT Pusat Sistem Informasi Universitas Maju Jaya. Untuk metode penelitian audit sistem informasi, yang pertama penyediaan catatan meliputi A. Proses audit yang dilakukan, yaitu melakukan observasi terhadap proses presensi mahasiswa secara manual, melakukan wawancara dengan administrator sistem informasi presensi mahasiswa, dan melakukan pengujian terhadap sistem informasi presensi mahasiswa, melakukan pemeriksaan keamanan sistem. Untuk selanjutnya, bisa dibacakan oleh Mas Joko. Selanjutnya, pengujian yang dilakukan, yaitu pengujian kehadiran sistem presensi dengan simulasi kehadiran, lalu pengujian dengan menggunakan data bukan mahasiswa, kemudian pengujian kelengkapan data presensi, dan terakhir pembandingan akurasi dan presensi sistem dengan presensi manual. Kemudian informasi yang diperoleh. Kita dapat informasi yaitu laporan hasil pengujian sistem, kemudian laporan hasil pengujian sistem tentang keamanan, lalu data kehadiran mahasiswa dalam periode tertentu, dan terakhir proses pengelolaan data presensi. Dan yang metode terakhir, kesimpulan yang dicapai yaitu berdasarkan hasil audit sistem informasi presensi mahasiswa di Universitas Maju Jaya sudah efektif dan efisien. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu diperlakukan sosialisasi kepada mahasiswa terhadap implementasi sistem presensi terbaru. Dan yang kedua, diperlakukan pemeliharaan secara berkala terhadap sistem presensi terbaru. Kemudian terdapat kelengkapan kertas kerja meliputi gambaran judul, yaitu audit sistem informasi presensi mahasiswa Universitas Maju Jaya untuk meningkatkan keefisiensi dan keamanan pada sistem. Lalu identifikasi sumber jika jelas, observasi berjalannya pengujian sistem, lalu wawancara selaku administrator sistem, dan presensi mahasiswa selama melakukan pengujian. Kemudian terdapat tanggal persiapan auditor awal yaitu tanggal 20 November 2023. Lalu yang terakhir nomor indeks kertas kerja yaitu KK/2/SIPM/11 2023
2023/12. Kemudian rencana pelaksanaan audit yaitu pada tanggal 22 November sampai 25 November 2023. Hal ini menyangkut pengumpulan data di wawancara. Kemudian pada tanggal 27 sampai 11 Desember adalah pengujian dan evaluasi sistem informasi. Kemudian 13 Desember sampai 18 Desember merupakan penyusunan laporan dan rekomendasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Lutfi. Berikutnya ada COVID. Yang pertama, governance objektif yang terbagi dalam domain evaluate, direct, and monitor atau EDM. Topik keberlanjutan pemantauan kehadiran mahasiswa. Pertanyaan, bagaimana cara kerja dalam pemantauan murid? Yang berikut kedua, manajemen objektif yang terbagi dalam domain Align, Plan, and Organ atau APO. Topik kesiapan implementasi perubahan antarmuka. Pertanyaan, apa yang perlu disiapkan sebelum proses implementasi? Berikutnya ada Build, Acquire, and Implement atau BAI. Topik evaluasi efektivitas, uji coba keamanan sistem presensi. Pertanyaan yang akan ditanyakan, apakah kebutuhan keamanan dan efisiensi sudah dipertimbangkan saat membangun sistem tersebut? Berikutnya ada Deliver, Service, and Support atau DSS. Topiknya peningkatan efisiensi pemantauan kehadiran melalui sistem. Pertanyaan, hal apa saja yang menjadi penilaian dalam meningkatkan efisiensi tersebut? Berikutnya ada Monitor, Evaluate, and Access atau MEA. Topik evaluasi hasil audit dan penerapan rekomendasi. Pertanyaan, bagaimana kepatuhan terhadap kebijakan yang ditinjau? Kemudian ada hasil penelitian. Berikut adalah hasil penelitian menggunakan COVID-5. Yang pertama, Domain Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM. Capability level 4. Managed and Measurable. Sistem presensi mencapai level 4 dalam keberlanjutan pemantauan dengan proses yang dikelola dan dapat diukur. Yang kedua ada Align, Plan, and Organ atau APO. Capability level 4. Managed and Measurable. Pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keahlian administrator dalam memahami perubahan. Yang ketiga, Build, Acquire, and Implement atau BAI. Capability level 4, Managed and Measurable. Implementasi pemeliharaan rutin yang lebih terstruktur dengan proses yang dapat diandalkan. Yang keempat, Deliver, Service, and Support atau DSS. Capability level 3, Define. Proses pengumpulan data, pencatatan data mencapai level 3 dengan proses yang telah ditentukan dan dikelola. Yang kelima, Monitor, Evaluate, and Access atau MEA. Capability level 3. Keamanan dan sistem presensi mencapai level 3 dengan proses yang telah ditentukan dan dikelola. Sekian presensi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.